Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini kita kembali akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau mengawali hari kami dengan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya dan terlebih lagi untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mengenai silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 tahun dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kisah silsilah Tuhan Yesus hanya ada di dalam kitab Injil Matius di bagian yang kita baca hari ini. Mungkin kalau biasanya kita membaca silsilah kurang diperhatikan karena biasanya cukup mungkin bagi sebagian orang membosankan. Isinya hanya nama-nama orang saja. Apalagi kalau tidak ada kaitannya dengan diri kita. Sama seperti ketika banyak orang merasa bosan membaca silsilah dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, saudara, tetapi menjadi lain ketika itu berkaitan dengan diri kita. Misalnya, orang suka bertanya, saya ini keturunan keberapa ya dari Tiongkok yang datang ke Indonesia? Oh, kamu turunan ketiga. Artinya kakek kita adalah yang pertama di Indonesia yang datang dari Tiongkok. Orang juga suka membahas silsilah keluarga untuk mencari tahu turunan siapa sih saya ini, atau bagaimana saya masih bisa bersaudara dengan si A atau si B orang yang terkenal itu. Maka muncullah silsilah, baik dari ayah
maupun ibu. Biasanya kalau tiba-tiba ditemukan ada yang tidak baik dari antara orang yang ada dalam silsilah itu, lebih baik tidak usah disebut, tidak usah dibahas. Nah saudara, nama-nama perempuan dalam Alkitab ini sebenarnya jarang sekali dimunculkan. Dan kalaupun nama-nama perempuan ini muncul, biasanya karena mereka memiliki reputasi yang baik atau memiliki peran yang baik, yang penting dalam kehidupan orang Israel. Seperti misalnya Sarah, istri Abraham yang adalah bapak orang percaya. Atau Ratu Esther yang berani menghadap raja untuk keselamatan orang Israel. Deborah yang seorang hakim perempuan yang memimpin maju perang. Tetapi dalam silsilah Tuhan Yesus yang kita baca tadi, ada disebutkan 4 nama perempuan, di mana perempuan-perempuan ini boleh dibilang sebagai nenek moyang Yesus. Pada masanya, di mana mereka di mata masyarakat orang Yahudi, mereka adalah perempuan yang dianggap tidak baik atau membawa aib. Mereka tidak bisa digolongkan sebagai orang-orang yang kudus jika dinilai dari kategori yang ditetapkan oleh para pemimpin agama Yahudi. Tamar dan Rahab yang disebutkan tadi, mereka adalah, kalau dalam tadi katakan mereka adalah perempuan sundal atau pelacur. Sedangkan Batsheba yang adalah istri Uria, kita kenal bagaimana dia berselingkuh dengan Daud. Sedangkan Rut, dia adalah wanita Moab. Jadi, apa sebenarnya yang hendak Matius katakan atau tunjukkan dengan silsilah ini? Matius mau menunjukkan bahwa kehadiran Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus dapat memakai manusia yang tidak sempurna. Manusia yang dianggap rendah, dipandang hina oleh sesamanya. Kehadiran Tuhan Yesus melalui itu semua juga sebenarnya menjadi bukti bahwa Dia mau merangkul mereka yang hina, mereka yang tersingkir, mereka yang dianggap berdosa serta tidak layak. Yang berarti melalui itu semua mau menunjukkan bahwa Dia hadir untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua. Siapapun dan dari manapun asal mereka. Bagaimanapun tadinya kehidupan mereka, Yesus datang untuk semua. Kehadirannya untuk semua orang menunjukkan kemurahan hatinya, menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Dan terlebih lagi, berarti kehadirannya adalah memang untuk menyelamatkan semua manusia tidak terkecuali. Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Natal yang kita rayakan mengingatkan pada kita bahwa Dia datang untuk kita dan menerima kita apa adanya. Menerima saudara dan saya apa adanya. Tanpa kita harus menjadi sempurna terlebih dahulu. Karena Dia tahu tidak ada manusia yang sempurna. Tapi Dia mau menerima, mau memakai manusia yang tidak sempurna ini untuk melanjutkan karyanya di tengah dunia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sekarang ini hadir atau ada di tengah dunia untuk apa? Atau untuk siapa? Sebagaimana yang Yesus teladankan dengan kehadirannya di tengah dunia untuk semua orang. Dan kehadirannya yang memakai orang-orang yang tidak sempurna, bahkan yang tersisih. Maka kehadiran kita pun bukan hanya
untuk diri kita sendiri saja, tetapi selayaknya lah dapat menjadi sesama bagi mereka yang tersisih, dapat membuka tangan dan merangkul mereka, sehingga kehadiran Yesus di tengah dunia ini yang adalah untuk semua orang dapat benar-benar nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Dan keselamatan juga pada akhirnya menjadi milik mereka, menjadi milik kita semua yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, mari kita lanjutkan misinya di tengah dunia ini melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, ketika Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami hadir bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk sesama kami, sebagaimana yang sudah Engkau teladankan ketika Engkau hadir di tengah dunia, bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tetapi untuk kami semua, manusia-manusia yang tidak pernah bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu ya Bapa, pakailah kami anak-anak-Mu untuk dapat menjadi tangan-tangan-Mu yang berkarya di tengah dunia ini, yang memperkenalkan akan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga percayakan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.